Program magang ini memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa pendidikan matematika untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang lebih cepat. Saya pribadi merasa sangat termotivasi karena konversinya itu untuk PLP dan skripsi, jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. Secara umum kendalanya karena sekarang pembelajaran itu waktunya terbatas, jadi untuk menerapkan model-model ataupun metode pembelajaran itu sedikit terhambat. Menurut saya MBKM ini programnya sudah sangat bagus, sedikit saran semoga untuk MBKM ke depannya arahan dan instruksi dari pihak kampus itu lebih diperjelas lagi. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara mahasiswa dan pihak sekolah maupun dari pihak sekolah dengan pihak kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyuningsih Budiastuti, MPD, mengajar bidang studi matematika. Manfaat dari program MBKM ini sangat baik karena terasa benar manfaatnya bagi sekolah. Pertama yaitu mereka, mahasiswa atau peserta ini sangat membantu waktu proses belajar mengajar. Kedua juga mereka bisa membantu pihak sekolah tentang penguasaan IT yang terkini atau yang sangat up to date dalam penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Dr. Wan Roswita MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru. Kami pihak sekolah merasa terbantu dengan adanya program ini, terkhusus yang di SMA Negeri 1 Pekanbaru mendapat bidang studi matematik. Tentu guru matematik itu sendiri terbantu dengan adanya program ini. Jadi kami di sini berharap program ini mungkin dapat dilanjutkan, tetapi kami juga berharap mungkin untuk setiap bidang studi bisa diturunkan ke sekolah yang menjadi mitra dari kampus masing-masing yang dibiayai oleh pemerintah. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman nyata sebelum mereka terjun ke lapangan. Alasan saya mengikuti program magang untuk tahun ini yaitu dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir, di mana program ini menargetkan untuk menyelesaikan pendidikan S1 itu dalam 3,5 tahun. Manfaat yang sudah saya peroleh yaitu saya bisa menghadapi siswa yang ada di dalam kelas, membantu guru pamong dalam menganalisis soal ulangan, hasil ulangan, dan berkenalan dengan guru-guru yang ada di SMP Negeri 8 Pekanbaru ini. Untuk kehambatan kegiatan program magang ini sendiri sebenarnya sampai saat ini tidak ada, cuma kalau hambatan dalam proses pembelajaran itu pasti terkendala di waktu karena pandemi ini untuk satu mata pelajaran itu hanya dilakukan 1 kali seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Armi, Kepala SMP Negeri 8 Kota Pekanbaru. Saya cukup bangga dan sangat berterima kasih kepada Ilmu Pendidikan Prodi Matematika. Program magang ini tentunya memberikan pengalaman real atau nyata kepada calon guru, dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang nyata ini calon guru ini akan memperoleh ilmu yang bermanfaat nanti pada saat mereka terjun ke lapangan. Melihat bahwa program ini dapat membimbing saya dan memberikan saya pengalaman tentang bagaimana manajemen sekolah yang baik, profesional dan pedagogik pembelajaran di kelas yang baik seperti apa, dan juga membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir. Tidak ada kendala yang cukup signifikan, mungkin kita lebih dituntut untuk lebih disiplin lagi dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aries, guru SMA Negeri 4 Pekanbaru. Saya Sri Lindawati, ditugaskan sebagai guru pamong. Dalam hal ini kami sangat mendukung program ini dan berharap program ini memang dapat mewujudkan profil Merdeka Belajar di sekolah kami dan tentunya profil pelajar Pancasila. Kami sangat bangga sekali karena kami diberikan kesempatan dalam rangka penyiapan guru profesional di masa mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Hajah Yan Koryana MPD. Saat ini Universitas Riau bekerja sama dengan SMA Negeri 4 Pekanbaru, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan tentu saja hal ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu sekolah. Karena walaupun dalam masa pandemi, kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Harapannya ke depan adalah tetap kita pertahankan sehingga nanti ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Manfaat yang sudah saya peroleh selama kegiatan magang ini, yang pertama itu untuk penelitian sudah semakin cepat karena untuk proses penyusunan proposalnya dibimbing langsung oleh dosennya dan diberikan bimbingan secara eksklusif. Saya dapat merasakan bagaimana mengajar langsung real dalam lapangan kerja seorang guru. Kemudian saran saya untuk program MBKM ke depannya yaitu mungkin diadakan pelatihan-pelatihan untuk penggunaan IT dan cara membuat perangkat-perangkat yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Karmidi MPD, Kepala SMA Plus Provinsi Riau. Menurut hemat saya, kegiatan ini sangat baik dan perlu dilanjutkan karena dengan hadirnya mahasiswa magang program MBKM memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat dan banyak terhadap sekolah. Kegiatan proses pembelajaran sangat baik, tetapi untuk yang bersifat klasikal, menurut hemat saya untuk ke depan perlu kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya mengikuti program KKNT ini adalah agar dapat menambah wawasan dan pengalaman belajar saya untuk dapat berperan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Manfaat yang sudah saya peroleh selama mengikuti program KKNT ini adalah saya dapat menjalin silaturahmi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Kemudian saya mengetahui apa saja usaha-usaha yang ada di desa, kemudian bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut. Kemudian, kendala yang saya hadapi selama mengikuti program KKNT ini yaitu di desa tempat saya melaksanakan KKNT, saya kesulitan mendapatkan jaringan atau sinyal. Kemudian, di sini juga tempat untuk ngeprint itu susah. Di sini saya merasa kesulitan untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Kemudian di sini juga tidak ada terdapat perpustakaan. Diharapkan untuk informasi ataupun panduan mengenai program MBKM ini dapat lebih jelas karena saya sendiri merasa kebingungan di awal menjalankan program MBKM ini. Mahasiswa ini kami merasa sangat terbantu dengan pengembangan ilmu dan mengembangkan ilmu baik kepada kami maupun kepada siswa-siswa. Ya, selama pandemi ini karena anak sistem daring, kemudian karena anak tidak punya HP, kemudian mungkin untuk dipakai juga nggak ada punya, habis itu sangat banyak apa. Jadi anak belajar tidak sih. Ya, kita menyampaikan materi itu tidak maksimal. Materinya banyak, kemudian waktunya sedikit. Sangat besar manfaatnya sama siswa yang mendapat dasarnya adanya pembaharuan karena ada delegasi dari guru yang merasa lebih semangat. Itu yang kita mudah-mudahan dengan adanya guru ini semua anak belajar sendiri. Kalau dia tidak belajar tatap muka, karena dari kalau dia tidak punya HP, kan tidak semua orang punya kehidupan ekonominya bagus. Apalagi di kampung-kampung ini, masih kawan ini pun kadang-kadang tidak punya paket.
Nah, itulah kendalanya kalau untuk anak-anak. Mudah-mudahan kamu di sini mengajar. Jadi alasan saya mengikuti program MBKM ini, terkhususnya itu KKNT, adalah itu yang pertama sudah pastinya saya sangat ingin lulus lebih cepat. Nah, dikarenakan program MBKM ini itu diharuskan menyelesaikan tagihan berupa draft skripsi lengkap pada akhir pelaksanaan kegiatan, dan kemudian untuk menambah pengalaman saya dalam mengajar. Untuk menjadi guru itu bukan hanya kompetensi mengajar kita saja yang dibutuhkan, namun kompetensi lainnya seperti kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, serta kompetensi profesional. Pencarian literatur itu agak sulit jika dilakukan di kampung halaman ini gitu, karena perpustakaan juga terbatas kan di sini. Dan pada proses bimbingan online ini kan terkadang kita mempunyai keterbatasan gitu. Jadi menurut saya mungkin pada proses bimbingan itu kepada mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM ini dari jauh-jauh hari gitu, agar mahasiswa tersebut mempunyai persiapan yang matang. Dengan adanya program MBKM ya, sekolah sangat terbantu dalam hal ini dalam melaksanakan program kerja ataupun program-program pembelajaran, dan juga terbantu ya dengan adanya inovasi, terutama inovasi pembelajaran yang diadakan oleh adik-adik dari mahasiswa yang ikut dalam program MBKM ini. Dan manfaatnya bisa dirasakan terutama kepada anak-anak di kelas dalam pembelajaran. Mereka merasa senang dengan model-model pembelajaran yang dilaksanakan, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang telah disosialisasikan atau dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa MBKM ini. Sehingga guru-guru yang senior-senior atau yang tua-tua ini, mereka lebih paham bagaimana pembelajaran pada masa sekarang ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari sekolah, ya terutama bagi ibu lah ya, dapat membantu berupa tugas dalam PBM, proses belajar mengajar, siapan materi, bahan ajar yang bisa dibantukan oleh mahasiswa kita yang lagi PPL di sekolah. Dalam menghadapi sosialisasi yang lebih mendetail dari pihak kampus, kurang informasinya untuk kami. Alasannya di sini kami dari pihak sekolah mungkin juga belum memahami apa itu KKNT. Saran untuk kedepannya dari pihak kampus, seandainya nanti ada lagi mahasiswa dari perguruan tinggi ini yang datang ke sekolah kami, tolong kasih penjelasan untuk kami, dan supaya kami juga bisa memahami kedepannya. Program MBKM yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini membuka peluang bagi saya serta mahasiswa lainnya untuk mengembangkan diri di lingkungan masyarakat serta mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Untuk KKN sendiri itu saya memperoleh manfaat berupa pengenalan lingkungan masyarakat dan sekolah, serta saya membangun desa dengan berbagai program kerja yang saya laksanakan di tempat saya melaksanakan kegiatan KKN. Saya mendapati bahwa kurangnya persiapan dalam melaksanakan program KKNT ini, terutama di mahasiswanya, yang saya nilai masih belum siap atau belum matang. Untuk kedepannya, semoga program MBKM ini berjalan dengan lancar, dengan adanya sosialisasi, serta persiapan yang matang tentang jalannya program dengan rinci dan jelas. Pertama adalah membantu dalam melaksanakan pembelajaran dan juga aktivitas sekolah lainnya.
Yang kedua bisa sharing tentang model dan metode pembelajaran dan juga bisa menjalin komunikasi yang menyenangkan dengan peserta didik. Kalau kendalanya itu ya karena kita di situasi pandemik, jadi program sekolah ini dia berubah-ubah, jadi sehingga tidak terlalu matang, tidak terlalu siap. Mudah-mudahan untuk program kedepannya bisa lebih terencana ya, bisa lebih terencana, tersistematis. Lalu yang kedua mudah-mudahan program MBKM dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daerah-daerah. Saya mengikuti program pertukaran pelajar tahun ajaran 2020-2021. Alasan saya mengikuti program pertukaran pelajar adalah menambah pengalaman belajar saya di luar kampus Universitas Riau, menambah ilmu yang tidak bisa saya dapat dari kampus Universitas Riau, serta menambah teman saya di luar kampus Universitas Riau. Selama menjalani program pertukaran pelajar, tidak banyak kendala berarti yang saya hadapi. Hanya saja saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi saya bisa mengatasi itu semua. Pesan saya dan juga harapan saya ke depannya untuk program pertukaran pelajar ini adalah agar kuota pertukaran pelajar ini bisa dapat diperbanyak lagi, sehingga mahasiswa-mahasiswa lain bisa merasakan program pertukaran pelajar sehingga merdeka belajar dapat kita capai. Sekian pengalaman saya mengikuti program pertukaran pelajar. Alasan saya mengikuti MBKM pertukaran mahasiswa ini adalah untuk menambah pengalaman belajar dan merasakan bagaimana kuliah di kampus. Adapun alasan saya mengikuti program MBKM pertukaran pelajar ini yaitu saya ingin menambah pengalaman dan saya juga ingin. Itu mungkin alasan yang lainnya ialah untuk menambah atau memperluas jaringan pertemanan. Dikarenakan program ini dilakukan secara daring dan juga jaringan di tempat saya tinggal tidak begitu bagus, maka kendala atau hambatan yang saya alami yaitu ada pada jaringan. Saya kadang tertinggal dalam pelajaran ketika dosen menjelaskan. Adapun hambatan yang saya alami atau yang saya rasakan selama program yaitu ialah dari segi jaringan. Jaringan yang tidak stabil seringkali membuat saya terganggu dalam proses belajar. Saran saya untuk program MBKM pertukaran pelajar ini kedepannya supaya arahan yang diberikan lebih diperjelas lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Jangan jadikan ini sebagai ajang coba-coba, karena jika kita menjadikan ini sebagai ajang coba-coba, maka hasilnya juga akan coba-coba. Tetapi persiapkan diri kita, tekadkan bahwa kita memang benar-benar ingin mengikuti program tersebut. Alasan saya mengikuti program MBKM pertukaran pelajar adalah saya ingin merasakan pengalaman belajar yang berbeda dengan teman-teman yang berbeda dan tenaga pengajar yang berbeda di fakultas lain maupun di universitas lain, sehingga saya bisa menambah pengalaman baru dalam belajar selama di dunia perkuliahan. Menurut saya, ilmu yang saya dapatkan lebih luas lagi karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman baik dari disiplin ilmu yang berlainan maupun dari universitas yang berlainan. Semoga program studi dapat menjalin kerjasama dengan lebih banyak fakultas maupun universitas, sehingga nantinya program pertukaran pelajar ini kami bisa memilih di universitas mana kami ingin melakukan program pertukaran pelajar. Tidak terbatas hanya kepada satu universitas dan beberapa fakultas saja. Alasan saya mengikuti program MBKM asistensi mengajar yaitu karena program asistensi mengajar diprioritaskan untuk daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Nah, karena saya merasa di Anambas masih kurang tenaga pendidik, maka saya perlu ikut andil di dalam program asistensi mengajar ini. Manfaat yang saya peroleh dalam mengikuti asistensi mengajar, yang pertama, saya bisa mengajar, lalu saya juga diberi tanggung jawab untuk mengajar di kelas selama 1 semester. Nah, pengalaman itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Kendala yang saya hadapi saat melaksanakan program MBKM asistensi mengajar yaitu di SMP Negeri 2 Piabung tidak bisa maksimal menggunakan Zoom meeting dikarenakan masalah jaringan. Terkadang WA group pun juga bermasalah.
Dan kadang kalau siswa sudah tidak bisa menjemput tugas ke sekolah, maka sekolah yang akan turun ke rumah mereka untuk mengantar tugas. Ya, semoga kedepannya makin banyak mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program MBKM ini. Biasanya di wilayah-wilayah perbatasan itu sangat kurang sekali tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan alhamdulillah program ini sangat membantu sekali untuk membantu kami pihak sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Apalagi kalau dilengkapi dengan praktek metode-metode atau strategi baru yang mungkin belum kami ketahui yang dibawa oleh adik-adik yang melaksanakan asistensi mengajar ini. Tidak ada kendala yang terlalu berat bagi kami, hanya saja mungkin kita harus melaksanakan penyusuan kembali antara jadwal yang sudah kita buat dengan datangnya guru program ini, maka kita harus menyesuaikan kembali. Kedepan sarannya mungkin perlu difasilitasi sharing keilmuan tentang strategi atau metode atau keilmuan terbaru terkait dengan bidang studi yang diampu oleh masing-masing peserta PPL ini, supaya sekolah-sekolah di wilayah seperti kami dapat juga ilmunya gitu. Mungkin dialokasikan waktu tersendiri.